Selamat datang di Vivi Nuhatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema kelebihan kamu yang diakui dia atau mereka. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya. Karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya, general reading. Kelebihan kamu yang diakui dia atau mereka. Kelebihan kamu yang diakui dia atau mereka. Ya, mereka mengakui. Kamu ini orang yang sangat dewasa, ya, secara emosi, secara pemikiran, secara kontrol diri, ya, kontrol emosi, gitu. Kamu tuh sangat dewasa. Kamu sangat bijaksana. Kamu juga pinter. Ya, kamu berjiwa old soul di sini. Ya, meskipun mungkin usia kamu sebenarnya sih belum terlalu matang gitu ya, secara umur, secara angka gitu. Mungkin kamu masih 30 atau masih 20 gitu ya. Masih 40 ke bawah gitu, tapi dari pemikiran, dari sikap, tindakan gitu ya, kontrol emosi, kontrol ucapan, kontrol tindakan gitu ya. Itu tuh kamu sangat dewasa gitu. Dan kadang tuh kayak mereka tuh suka cerita ke kamu karena kamu tuh memberi insight ya, ya menambah apa ya, wawasan mereka gitu. Kalau cerita, kalau ngomong ke kamu itu rasanya adem gitu ya. Rasanya tuh nambah nambah pengalaman, nambah wawasan. Oh ya, selain itu kamu juga asik karena kamu ini orangnya humoris gitu ya. Ya walaupun kadang kayak kamu tuh bisa serius, ya. Kalau emang waktunya lagi serius ya kamu bisa serius. Kalau waktunya lagi santai kamu tuh bisa yang humoris, rame gitu. Ya. Jadi kamu bisa menempatkan diri. Ya, kamu tuh orangnya bisa menempatkan diri gitu. Tapi mereka tahu ya kamu ini sebenarnya menjadi orang yang sangat dewasa ya. Jiwa old soul itu tuh karena ya kamu diajar gitu ya. Kamu dihajar sama keadaan gitu ya. Kamu pernah ditempa sama keadaan yang nggak nyaman gitu ya. Keadaan yang bikin kamu jatuh, terpuruk gitu ya, dan kamu sendirian di situ ya, kayak di saat kamu lagi terpuruk, kamu bangkit sendiri, kamu menyembuhkan sendiri, kayak kamu tuh sendirian, gak ada siapapun yang membantu kamu bangkit. Makanya ya sekarang kamu menjadi jiwa yang bijaksana, jiwa yang dewasa, ya, jiwa yang memiliki empat gitu tuh karena ya begitu ya, karena kehidupan kamu itu tidak mudah gitu. Ya, kelebihan kamu yang diakui dia atau mereka, kamu ini orangnya gimana ya? Kamu tuh orangnya suka yang adem ayem gitulah ya, nggak suka yang berisik, nggak suka yang drama, nggak suka yang berkonflik gitu. Kamu tuh maunya yang adem ayem aja. Makanya di sini tuh kadang kayak kamu rela melakukan apa aja gitu ya. Untuk eh, keharmonisan, untuk kedamaian, untuk menjaga hubungan tetap stabil gitu ya. Ya, di sisi lain memang kehebatan apa kelebihan kamu di sini adalah
kayak kamu memang orang yang tenang, ya, terus secara emosi kamu matang, jadi kamu tuh orangnya nggak emang kayak udahlah kamu udah selesai dengan diri kamu sendiri, gitu ya. Jadi dalam hidup kamu tuh kamu udah nggak lagi yang drama, kamu udah nggak lagi yang eh, nggak mau lagi membesar-besarkan masalah, gitu ya. Kalau terjadi masalah, kalau terjadi konflik, kesalahpahaman itu kalau emang bisa diselesaikan ya ayo diselesaikan. Kalau emang nggak bisa diselesaikan gitu ya udah kamu lebih baik kayak mundur gitu ya. Karena kamu di sini nggak suka konflik, nggak suka perselisihan gitu ya. Aduh udah capek lah gitu ya. Hidup tuh udah tanpa ada masalah gitu ya. Sebenarnya hidup kita juga udah rumit gitu ya. Apalagi kalau ditambah dengan drama yang tidak perlu gitu kan, membesar-besarkan masalah. Aduh, makin repot lah gitu kan. Ya, jadi kelebihan kamu yang diakui di auto mereka itu ya kayak kamu dewasa secara emosional gitu ya. Kamu stabil secara emosional. Kamu udah nggak meledak-ledak gitu ya. Kamu tenang, kamu pembawaannya tenang, kamu pembawaannya damai gitu ya. Kamu nggak mau konflik gitu lah. Ya, udahlah gitu. Ya, kelebihan kamu yang diakui mereka juga kamu ini sangat mandiri gitu ya. Kamu bisa ngehandle diri kamu sendiri, kamu bisa ngehandle hidup kamu, ya, kamu juga bisa ngehandle perasaan kamu, gitu. Kayak, ya pokoknya kamu sudah kamu nyaman dengan diri kamu sendiri, kamu nyaman dengan hidup kamu, ya. Jadi ya udah, kamu benar-benar menjadi diri kamu sendiri. Ya, terlepas gimana penilaian orang ke kamu, bagaimana sikap orang ke kamu gitu ya, apa yang bisa ya itu nggak bisa kamu kendalikan, nggak bisa kamu kontrol, ya udah lepasin aja gitu ya. Di sini kayak kamu tuh lebih fokus kepada diri kamu sendiri, apa yang bisa kamu kembangkan ya, apa yang bisa kamu putuskan, apa yang bisa kamu jalani, ya udah kamu fokus di situ gitu ya. Itu kayak bentuk kemandirian kamu tuh di situ, kayak kamu tuh udah tidak membutuhkan persetujuan dari orang lain ya mengenai hidup kamu. Kamu sudah tidak butuh validasi, kamu sudah tidak mencari validasi orang lain ya. Kamu sudah tidak mencari penilaian orang lain gitu ya. Ya udah, kamu ngejalanin hidup memang sesuai dengan kayak standar hidup kamu gitu ya. Kamu ngejalanin hidup ya sesuai dengan prinsip kamu, nilai yang kamu pegang. Udah gitu aja. Bagaimana penilaian orang ke kamu, bagaimana sikap orang lain ke kamu, ya udah bodo amat gitu ya. Kamu nggak bisa ngontrol mereka, kamu nggak bisa mengontrol lidah mereka, nggak bisa mengontrol pikiran mereka, nggak bisa mengontrol tindakan mereka, ya udah lepasin aja, nggak usah dibikin pusing, nggak usah dianggap pusing, gitulah ya. Ya, dan di sini, hmm, ya bagus banget ya, karena ini kayak kemerdekaan gitu ya, kamu merdeka, kamu udah merdeka, karena kamu udah nggak mencari validasi, udah nggak mencari penilaian, ya kamu bisa memutuskan hidupmu sendiri gitu, ya, ya udah, ya pengen loh orang-orang seperti kamu mandiri, bebas gitu kan. Ya, tapi di sini aku rasa karena kamu sudah apa ya, sudah berdamai dengan diri kamu sendiri, kamu sudah ketemu dengan jiwa kamu, ya, udah ketemu dengan diri sejati kamu, gitu. Makanya kayak kamu tuh punya keyakinan penuh terhadap diri kamu sendiri bahwa apa yang ada di dalam diriku, kelebihan-kelebihan yang ada dalam diriku ini adalah anugerah dari Tuhan, gitu ya. Dan kamu meyakini bahwa kamu bisa melaluinya, kamu bisa
kamu dengan penuh rasa percaya diri gitu ya, bahwa kamu mampu melakukan semuanya gitu ya. Kayak ya kamu kayak contoh kamu bisa mengambil keputusan tanpa mencari validasi, tanpa mencari persetujuan dari orang lain gitu kan. Karena kamu memiliki keyakinan akan kemampuan diri kamu gitu ya. Dan yang kelebihan kamu yang diakui orang-orang adalah, oh, maaf ya, kelebihan kamu yang diakui dia atau mereka adalah kayak kamu itu kayak apapun yang dilakukan sama kamu itu tuh pasti akan menjadi perhatian orang-orang gitu ya. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu putuskan, apapun tindakan kamu itu kayak menjadi pusat perhatian. Ya karena di sini apapun yang kamu lakukan itu memang berbeda. Ya, kamu berbeda dari kebanyakan orang dan kadang apa yang kamu lakukan itu eh kadang nggak kepikir gitu ya, nggak terpikir oleh oleh dia atau mereka gitu. Jadi kamu punya punya solusi, punya pemikiran ya, terutama ketika kamu mengambil langkah atau menyelesaikan masalah ya. Mengatasi setiap masalah itu kadang di luar prediksi mereka gitu ya. Jadi kamu tuh memiliki kreativitas, ya memiliki ide-ide yang tidak terpikirkan oleh mereka. Jadi kadang keputusan yang kamu ambil, tindakan yang kamu ambil itu bikin mereka itu wow gitu ya. Bikin mereka tercengang, bikin mereka kagum, bikin mereka kayak iya kadang terheran-heran juga gitu ya. Karena kamu memiliki ya ide yang kreatif, ya memiliki pemikiran yang out of the box gitu ya. Kamu tuh kadang ya itu ketika bertindak, ketika mengambil langkah itu tuh ya eh apa ya tidak terduga gitu. Makanya itu kadang kamu tuh ya emang akhirnya jadi pusat perhatian gitu ya. Jadi pusat perhatian orang-orang dan akhirnya apa yang kamu lakukan itu ya emang kayak mendapat tepuk tangan dari orang-orang ya, mendapat pengakuan dari dia mereka memang kamu hebat gitu ya, emang kamu kadang walaupun nggak terpikirkan sama mereka tapi kamu selalu dan cara-cara kamu tindakan kamu itu kayak menyelesaikan masalah gitu ya, menyelesaikan masalah ya. Kelebihan kamu yang diakui dia atau mereka entah di sini aku rasakan itu lebih ke kayak aura gitu ya. Aura kamu itu aura-aura orang yang penuh keberlimpahan ya. Aura-aura penuh rasa syukur, aura-aura yang bahagia gitu ya. Jadi kelebihan kamu ini di sini ya kayak kamu tuh orang yang mampu bersyukur dengan apapun kondisi kamu gitu ya. Dan kamu kayak memiliki kelebihan untuk menarik keberlimpahan ke dalam hidup kamu gitu ya. Keberlimpahan ini kan bisa materi, bisa support dari orang-orang terdekat ya, support dari lingkungan gitu ya, support dari circle kamu. Jadi ya, kamu bisa menarik keberlimpahan ke dalam hidup kamu dengan rasa syukur kamu gitu. Ya, kelebihan kamu yang diakui dia atau mereka. Kamu mampu atau kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menciptakan kehidupan yang bahagia. Ya, mungkin bisa untuk mereka, ya, mungkin bisa untuk keluarga kamu, mungkin bisa untuk ya orang-orang terdekat kamu terutama gitu ya. Jadi kehadiran kamu tuh bikin suasana bahagia, bikin ya entah kamu tuh bisa
menularkan energi positif di sekitar mereka gitu ya. Kehadiran kamu tuh kadang bikin gitu ya, mungkin dengan ucapan kamu ya, aura kamu, energi kamu tuh bisa memberi rasa damai, bisa memberi rasa bahagia ke mereka gitu ya. Dan kamu mampu menciptakan hubungan yang harmonis, menciptakan hubungan yang hangat, yang bahagia, yang saling menghargai gitu. Jadi ya mungkin mereka mengakui kelebihan kamu ketika kamu hadir di sekitaran mereka gitu tuh, akhirnya mungkin yang mereka tuh awalnya toksik gitu ya, suka nyinyir, dengan kehadiran kamu tuh kayak mereka bisa lebih ngejaga mulut mereka gitu kan. Akhirnya dengan kehadiran kamu kayak mereka segan dengan aura kamu ya, aura kamu yang cerah gitu ya, aura kamu yang bahagia, itu tuh akhirnya kayak ya bikin mereka segan, bikin mereka hati-hati untuk mengucapkan hal-hal yang buruk gitu ya. Jadi kayak mereka eh ya udah, akhirnya kayak terbawa gitu ya, terbawa mengikuti gitu ya, mengikuti energi kamu gitu untuk lebih ngejaga lidah mereka gitu ya, lebih ngejaga mulut mereka, ucapan mereka. Jadi ya udah, disitulah akhirnya tercipta hubungan yang harmonis, yang bahagia gitu ya. Ya, kehebatan kamu yang diakui mereka, kelebihan kamu yang diakui mereka. Kamu itu hebat, kamu itu memiliki semua, ya. Kayak kamu tuh punya apa ya? Di sini ada abundant, gitu ya. Ya, kelebihan kamu itu kamu mampu menarik, ya. Kamu mampu memiliki apa yang kamu inginkan, gitu. Contoh kayak eh, kamu bisa, atau ya kamu memiliki pekerjaan yang bagus, yang oke gitu ya. Dan itu juga dari kerja keras kamu gitu ya. Jadi ketika kamu menginginkan sesuatu ya, contoh kayak menginginkan pekerjaan yang layak, menginginkan usaha yang lancar, yang sukses, itu tuh kamu kayak benar-benar mengusahakan, mengusahakan gitu ya. Kamu juga memiliki kehidupan yang ya secara personal gitu ya, kehidupan kehidupan atau keluarga yang bahagia gitu ya. Dan di sini kelebihan kamu yang aku rasa selain kerja keras, dedikasi ya, ini juga memang ada ada campur tangan Tuhan gitu ya. Ada campur tangan Tuhan yang memang mendukung kamu, memudahkan langkah kamu gitu. Jadi ya kelebihan kamu ya karena kamu didukung sama semesta. Kelebihan kamu karena eh, orang-orang sekitar, orang-orang sekitar kamu, orang-orang yang menyayangi kamu tuh mendoakan kamu, mendukung kamu. Jadi langkah kamu untuk mencapai kesuksesan itu kayak terasa mudah gitu ya, terasa lurus, ya lurus-lurus aja, mudah aja gitu ya. Tapi kamu juga di sini orang yang cukup cerdik sih ya. Kamu orang yang selalu memiliki strategi gitu. Ya, ya tapi ya itu juga karena kamu juga didukung sama semesta gitu kan. Didukung sama semesta, jadi ya walaupun apa? Ya, gimana pun strategi kamu tuh kayak kayak dimudahkan gitu ya. Udah pokoknya dimudahkan aja jalannya gitu ya. Tapi di sini kamu juga emang cerdas, kamu orang yang cerdik, kamu tahu gimana untuk mencari jalan keluar, mencari solusi di setiap rintangan, halangan
Kelebihan kamu yang diakui mereka adalah ya di sini dari 2 kartunya ini memang kayak menegaskan gitu ya. Emang kamu didukung sama semesta gitu ya. Kesuksesan kamu, keberuntungan kamu, keberlimpahan kamu saat ini itu memang tidak lepas dari dukungan semesta. Semesta itu mendukung langkah kamu, memudahkan jalan hidup kamu. Udah, gitu. Ya. Jadi boleh dong di-share di sini ya, di komen kenapa sih atau apa sih yang bikin kamu itu terus beruntung gitu ya. Apa sih yang kayak kenapa semesta itu mendukung kamu, memudahkan hidup kamu apa sih? Ya boleh di-share di bawah ya, mungkin karena kalian memiliki hati yang bersih ya, tidak memiliki iri dengki gitu ya. Kalian juga penuh penerimaan, sabar gitu ya. Akhirnya kamu disayang sama semesta. Itu bisa jadi begitu ya. Boleh di-share di bawah. Oke ya. Di sini zodiak yang terbaca, yang paling kenceng tuh yang aku rasakan ada di Leo, Aries, Sagittarius. Kenceng banget di sini. Kemudian Pisces, Cancer, Scorpio ya. Tapi lebih kenceng di Piscesnya ya. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Taurus, Virgo, Capricorn lebih kenceng di Capricornnya. Oke, ya sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Semoga di tahun 2026 ini, apapun yang menjadi manifestasi kalian, ya, apapun yang menjadi tujuan hidup kalian, ya, progres kalian dimudahkan, ya, diijabah sama Tuhan, dimudahkan jalannya, gitu ya. Dan semoga kalian selalu dikelilingi orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus, ya, diberi berlimpahan keberuntungan, kesehatan. Amin. Oke ya, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.